Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau kasih tutorial gimana cara dapetin tiket nonton Indonesian Idol. Pasti beberapa dari kalian mikir kalau misalkan tiket Indonesian Idol itu diperjualbelikan di web yang kalian nggak tahu gitu. Sama, aku juga dulu mikirnya kayak gitu. Ternyata tiketnya itu gratis dari Indonesian Idolnya langsung loh. Sebelum tonton videonya, jangan lupa di like and subscribe ya. Jadi dari dulu itu aku pengen banget nonton Indonesian Idol secara langsung ke studionya, karena kayaknya seru aja gitu bisa nonton langsung lihat idolanya. Tapi aku tuh nggak pernah tahu gimana cara dapetin tiketnya. Aku malah cari di web-web gitu. Ternyata dia itu nggak ngebagiin tiketnya di web ataupun diperjualbelikan, tapi dari officially Indonesian Idolnya langsung. Dan aku tuh baru tahu caranya sekarang karena aku tuh bertanya-tanya. Kamu nanya. Pokoknya aku tuh tahu caranya itu karena aku nanya kesana kesini gitu loh. Kebetulan ada akun fanbase yang nonton langsung ke acaranya. Biasanya kalau baru-baru itu kan followersnya masih dikit lah ya, dan mereka tuh masih mau balesin DM. Kadang suka gitu ya, yang followersnya dikit-dikit tuh masih mau gitu balesin DM, tapi kalau udah followersnya di atas 10.000 gitu kayaknya DM kita tuh kayak udah tenggelam aja gitu. Nah kebetulan ada fanbase yang nonton langsung ke studionya. Terus aku tanya, itu gimana sih cara dapetin tiketnya? Ternyata tiketnya itu dari web Indonesian Idol yang ada di Instagramnya. Jadi kan di Instagram itu ada link. Nah di linknya itu ada Google Form yang harus kita isi gitu loh, untuk data diri dan lain-lain. Aku DM aja tuh, gimana sih cara dapetin tiketnya, pengen nonton langsung ke sana juga. Terus dia jawab langsung aja ke Instagramnya Indonesian Idol ID. Nah semenjak dari situ aku jadi ngefollow dan aktifin notifikasi biar nggak ketinggalan infonya. Setelah itu aku kepoin kan Instagramnya, dan ternyata ada link di bio-nya. Aku klik linknya. Nah di situ ada undangan nonton Indonesian Idol kayak gitu deh. Setelah aku klik, ternyata dia itu mengarahkan kita ke semacam kayak Google Form yang harus kita isi kayak email, data diri gitu. Dan di keterangannya nanti akan dihubungi lewat WhatsApp. Tapi karena aku daftarnya H-1 acara, waktu minggu-minggu kemarin kan acaranya hari Senin sama Selasa. Kalau sekarang kan Senin aja. Nah aku tuh daftarnya di hari Senin buat nonton di hari Selasa. Ternyata kayaknya udah nggak kebagian gitu tiketnya, udah kehabisan. Jadi aku nggak dihubungin lewat WhatsApp. Terus aku aktifin notifikasi Instagramnya Indonesian Idol ID, jadi nggak ketinggalan info. Nah kemudian di H-4 acara minggu depannya, adminnya ini ngepost di story cara baru untuk undangan nonton Indonesian Idol. Ternyata kali ini caranya udah beda sama yang kemarin. Kalau yang kemarin kan ngisi Google Formnya di web Instagramnya Indonesian Idol ID. Kalau sekarang bukan. Kali ini ngisinya harus di akun fanbase-nya. Jadi cara daftarnya melalui akun fanbase peserta Indonesian Idol. Yang pasti tiketnya terbatas dan harus cepet-cepetan. Aku langsung follow akun fanbase-nya Roni karena aku ngefans banget sama Roni. Oh my god. Nah setelah itu aku nyalain juga notifikasinya biar nggak ketinggalan info. Gak lama kemudian di H-4 ini, adminnya ini ngepost story yang berisi link buat kita isi untuk undangan nonton langsung. Dan aku langsung ngisi, terus aku kasih linknya ke suami aku biar dia juga cepet-cepet ngisi gitu loh, biar kebagian. Karena itu baru dipost beberapa menit yang lalu, jadi masih awal-awal lah, semoga aja kebagian gitu. Kayak gini nih contohnya. Nah, tapi ini contoh yang nail. Setelah itu kita isi link berupa data diri kita kayak email, nama akun Instagram, usia, jenis kelamin,
nomor HP, dan domisili. Setelah itu kita diarahin ke WhatsApp, kalau nggak ke Telegram, tergantung kebijakan masing-masing fanbase ya, karena beda-beda, ada yang dikumpulin di WhatsApp, ada yang dikumpulin grupnya itu di Telegram. Nah setelah itu nanti di grup itu kita dapat info kita kebagian tiket apa enggak, langsung diumumin pokoknya sebelum H-1 kita udah dikasih tahu kita itu dapat tiket atau kebagian undangan tiketnya itu atau enggak. Kalau misalkan kita ngisi link undangan di menit-menit awal tadi, aku jamin pasti dapat. Tapi kalau misalkan kita baru ngeh nih, oh ternyata linknya udah di-share dari 5 jam yang lalu, itu udah mungkin ada yang kebagian, ada yang enggak. Karena bener-bener cepet-cepetan banget. Apalagi sekarang tuh udah pada tahu caranya kan. Jadi bener-bener harus ngisi di awal-awal banget biar kebagian tiketnya. Tapi sekarang kan peserta Indonesian Idol-nya makin dikit, pasti kuota untuk nontonnya itu makin banyak. Pas aku gabung sama Roni, kuotanya itu kurang lebih 50. Kalau pas sama Neil, kuotanya itu makin banyak. Jadi yang di tribun ada 50, yang di festival ada 20, jadi totalnya ada 70. Nah mungkin semakin sedikitnya peserta, kuota untuk undangan nontonnya juga makin banyak kali ya. Nah buat kalian anak-anak muda pasti pengen banget kan di depan panggung biar kelihatan jelas, yang di festival itu kan biar jelas, biar di depan banget gitu. Yang di bawah-bawah itu loh yang berdiri, itu kuotanya lebih dikit dibanding yang di tribun, dan itu harus cepet-cepetan. Biasanya udah di booking duluan sama admin fanbase-nya gitu. Jadi kalau misalkan kalian pengen di situ ya langsung bilang aja to the point, jangan nunggu ditanya. Karena kalau di festival itu pasti cepet-cepetan banget dan kuotanya itu dikit. Terus gimana dong kalau kita udah ngisi Google Form-nya tapi kita nggak kebagian, malah kehabisan, malah nggak kebagian undangannya gitu. Nggak apa-apa, kalian isi aja, kalian juga masuk grup aja, karena nanti biasanya ada WL atau waiting list. Jadi misalkan ada orang yang dapat undangan tapi dia nggak bisa hadir di hari H, itu bisa dialihkan gitu loh, bisa dikasih ke yang waiting list. Siapa tahu kan ada yang nggak bisa hadir di hari H-nya, jadi kalian standby aja di grupnya atau PC aja ke adminnya, kalau ada yang kosong kabarin gitu. Ada beberapa peraturan ketika kita nonton Indonesian Idol. Yang pertama, undangan ini berlaku untuk usia 13 tahun ke atas. Jadi yang bocil-bocil, kalian nonton di rumah aja ya. Yang kedua, wajib memakai masker ketika berada di dalam studio. Tapi menurut pengalaman aku, ketika masuk pakai masker, tapi ketika di studio ya udah ada yang lepas, ada yang masih pakai. Ya gitu deh. Kalau menurut aku kalau di dalam mau dibuka, kayaknya dibuka aja, boleh-boleh aja gitu, nggak ada yang negor. Atau gimana, emang COVID masih ada nggak sih? Yang ketiga, harus mengikuti acara sampai akhir. Wah, aku mikirnya ini bakalan ketat banget nih peraturannya. Harus ngikutin dari awal tayang sampai akhir, dimana kalau sampai akhir itu bener-bener hampir jam 1 malam. Itu malam banget kan, dan suami aku tuh besoknya harus kerja. Jadi pasti gimana nih, kurang tidur, nanti bakalan ngantuk gitu kan. Tapi ternyata setelah pengalaman kemarin, boleh-boleh aja tuh pulang duluan. Tapi pulang duluannya jangan terlalu jangan terlalu nampakin kalau kita mau pulang. Kayak mungkin kayak pura-pura ke toilet gitu kali ya, apa gimana sih, aku juga nggak paham. Pokoknya pintunya terbuka lebar aja, jadi yang pulang, yang masih stay gitu. Nggak seketat itu peraturannya. Maksudnya nggak ditegur gitu, kamu mau kemana, mau pulang, jangan dulu pulang, kamu harus tunggu sini sampai selesai. Nggak kayak gitu. Peraturan yang keempat, tidak boleh memakai celana pendek dan sandal. Pokoknya kalian jangan seksi-seksi banget, jangan juga gembel-gembel banget. Gimana ya, maksudnya ya kalian bisa menyesuaikan lah ya, ini acaranya kayak gimana, kita harus berpakaian kayak gimana. Peraturan yang kelima, disarankan membawa jaket karena keadaan studio itu sangat dingin. Tapi ternyata pas aku kesana, aku kan
berhijab, jadi otomatis pakai baju panjang, dan itu nggak dingin-dingin banget kok, masih bisa ditolerin. Mungkin yang pakai kaos akan kerasa dingin. Untuk baju panjang itu masih oke sih, maksudnya nggak harus pakai jaket banget yang AC-nya menggelegar dingin banget gitu, nggak juga sih. Karena kan kita juga di sana berdiri, duduk, terus ikutan nyanyi, kan badan kita jadi bergerak, jadi nggak kerasa lah gitu dinginnya. Kalau aku sih nggak bawa jaket karena aduh, bawaan aku udah ribet. Bawa tas aja udah ribet, belum lagi bawa baby di perut aku, jadi aku nggak mau ribet. Jadi ya udah. Peraturan yang keenam, dilarang keras membawa makanan, minuman, rokok. Kemarin sih aku lihat ada yang bawa makanan, minuman itu dia dititip di luar gedung. Daripada kalian ribet bawa makanan, minuman, lebih baik minumannya kalian minum di luar aja gitu. Jadi jangan sampai dibawa ke dalam, karena bener-bener gak boleh dibawa masuk. Aku pikir juga mungkin masih bisa gitu kalau minum, ternyata nggak boleh sama sekali karena benar-benar dicek tasnya. Peraturan yang ketujuh, undangan tidak diperjualbelikan. Peraturan yang terakhir, jika nama sudah ada di dalam list terus gak datang di hari H, itu bakalan di blacklist. Jadi kalau misalkan kalian udah ngisi Google Form dan kalian kebagian tiket tapi kalian gak bisa datang di hari H, lebih baik konfirmasi ke adminnya biar tiketnya itu dialihkan ke yang waiting list. Jadi jangan sampai ya kalau gak bisa ya udah nggak datang aja, karena takutnya di blacklist gitu loh. Gitu. Jadi lebih baik kalau gak bisa datang di hari H, konfirmasi aja ke adminnya biar dikasih ke yang waiting list tiketnya. Nah, itu dia tutorial gimana caranya dapetin undangan langsung yang nonton Yoga. Nah, itu dia tutorial gimana cara dapetin tiket nonton Indonesian Idol. Semoga bermanfaat. Aku sebenarnya pengen nonton lagi minggu depan, tapi ada beberapa alasan. Kayak suami aku tuh nggak bisa banget kalau tidurnya kurang. Terus perut aku ini mulai membesar karena lagi hamil. Nggak kuat gitu loh kalau kelamaan berdiri, karena kan kita ketika mau masuk ke studionya itu harus nunggu dulu di luar gedung. Aku masih bisa-bisa aja sih kalau buat berdiri bentar, karena kan disitu juga ada tempat duduk. Untuk di dalam studionya sih nyaman-nyaman aja, karena kursinya juga empuk, terus toiletnya dekat dari studio, dan suasananya nggak kayak nonton konser gitu loh. Kalau nonton konser kan desek-desekan, panas, gerah, kepanasan, kehujanan, kena angin. Kalau ini enggak ya, nyaman aja senyamannya kita ada di ruangan, kena AC gitu kan. Jadi masih oke lah buat bumil. Sekian video dari aku, jangan lupa di like, comment, and subscribe. See you in my next video, bye.